Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 4 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Kita diingatkan untuk mengikuti Yesus dan menjadi semakin serupa dengan Dia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk selalu setia mengikuti Putramu dan berusaha menjadi serupa dengan Dia. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami. Semoga kami senantiasa kuat dan tabah menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid-Mu, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Petrus dan Paulus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mengikuti Yesus berarti menjadi semakin serupa dengan Dia. Hari ini sesudah Petrus melihat Yohanes jalan mengikuti mereka, ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Apa sesungguhnya latar belakang dari persoalan Petrus? Pada Injil kemarin kita mendengar bahwa Yesus sudah meramalkan apa yang akan terjadi pada Petrus, bahwa di masa mendatang Petrus akan mengalami banyak tantangan karena Kristus. Tangannya akan diikat dan ia akan dibawa ke tempat yang tidak diinginkannya. Petrus harus mengikuti semuanya itu. Kini Petrus mau mencari tahu apa yang akan terjadi dengan Yohanes di masa mendatang. Apakah Yohanes akan alami hal yang sama seperti yang akan dialaminya?
Tetapi jawab Yesus, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Artinya, fokuslah pada perintah Tuhan. Jalankanlah tugas yang sudah ditugaskan Tuhan, yaitu gembalakanlah domba-domba Kristus, menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, gembala yang baik. Petrus yang sudah mengakui secara tulus kepada Kristus bahwa ia sangat mengasihi Yesus Kristus, harus buktikan pernyataannya itu lewat karya nyata, yaitu menjaga dan memelihara para murid-murid Kristus. Petrus sudah buktikan cintanya kepada Tuhan lewat kata dan perbuatannya. Dia sudah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, mati di kayu salib demi Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ikutlah aku. Itu adalah undangan Yesus, bukan hanya bagi Petrus, tetapi juga bagi kita semua para pengikut Yesus. Mengikuti Yesus berarti menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita ikut merasakan apa yang dirasakannya, mengalami apa yang dialaminya. Singkat kata, memberi kesaksian tentang Dia dalam kata dan perbuatan kita. Petrus sendiri sudah menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Paulus juga demikian. Paulus tetap tabah kendati dibelenggu. Itulah kesaksian yang terindah yang dapat diberikan. Keduanya sudah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah dan sedang menjadi semakin serupa dengan Dia? Apakah kita tetap mencintai Kristus lewat kata dan perbuatan kita? Apakah kita tetap fokus pada tugas dan kewajiban kita sebagai murid-murid Kristus? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah iman dan harapan kami. Semoga Tuhan senantiasa kuatkan dan semoga Tuhan senantiasa menguatkan dan memberi kita ketabahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-muridnya, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Petrus dan Paulus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.